salah tuh agak praktek. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sukses bisa. Sukses bisa. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan makalah atau diskusi tentang sarana transportasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Pisarif dan teman-teman saya namanya Ijaz. Ya, silakan dibaca. Transportasi. Kalau kelihatan yang di situ aja. Lutfi. Langsung baca lagi. Ada 5 unsur pokok transportasi, yaitu 1. Manusia yang membutuhkan transportasi. 2. Barang yang diperlukan manusia. 3. Kendaraan sebagai sarana transportasi. 4. Jalan sebagai prasarana transportasi. 5. Organisasi sebagai pengelola transportasi. Terus Kebutuhan akan sarana transportasi saat ini sangat penting. Mobilitas yang tinggi tidak hanya berlaku pada manusia tetapi juga pada benda atau barang. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain memerlukan sarana yang menunjangnya. Pengangkutan sebagai alat transportasi atau alat angkut adalah sarana penunjang tersebut dan juga sebagai alat yang memperlancar sebagai aktivitas manusia. Pengangkutan menyampaikan peranan yang sangat vital dalam dunia perniaga. Pengangkutan tidak hanya berpengaruh pada situasi barang, tetapi juga oleh karena itu kebutuhan jasa alat angkut tersebut untuk menyediakan sarana dan prasarana pengangkut dengan tujuan untuk memperoleh pendapat yang lebih menyangkut. Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang, commodity of goods, dan penumpang dari suatu tempat, oring dan form of tempat lain atau part of destination. Bagus itu gambar apa tuh? Ada gambar hiunya tuh. Ada pesawat itu. Dengan Ada gambar pesawat yang sangat bermanfaat bagi pemindahan atau pengiriman barang masyarakat dalam Ada. memindahkan pengiriman barang ke barang tempat lain. Itu B. Dengan pokok yang menimbulkan restriksi Iya, atau menimbulkan nilai dari suatu saat bermanfaat bagi masyarakat karena barang Di luar ada apa? tersebut dapat dikirim atau diangkut dari suatu ke tempat yang dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan masyarakat. Keuntungan yang disebabkan oleh adanya pengangkutan atau jasa angkutan bagi masyarakat yang selalu menggunakan jasa angkutan barang bagi melalui darat dan laut maupun angkutan udara, bahwa barang-barang yang dikirim 1. dapat mempertahankan stabilitas ekonomi terutama terhadap harga barang di pasaran. Kepincangan stok barang di suatu daerah penghasil dan daerah yang dibutuhkan akan banyak berbeda di tempat lain. 2. Naiknya nilai karena di sekitarnya sebagai fasilitas angkutan tersedia dengan baik. 3. Adanya jasa produk angkutan persediaan barang akan lebih merata. ya, terus sebentar lagi. Ya, duduknya gitu. Langsung ya perkembangan pengangkutan.
perkembangan pengangkutan. Transportasi adalah kegiatan pemindahan sebuah atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Perkembangan transportasi awalnya menggunakan teknologi yang sangat sederhana yang didasarkan kepada pengamatan yang hambatan alamiah. Bisa buka susunya. Iya aku dapat. Aku dapat. Tapi sih dulu. Pergerakan jumlah dan barang dengan patokan pada indikator jenis dan karakteristik teknologi transportasi. Kendala yang dihadapi Nah, habis dalam masih ada tuh dikit. batasan muatan dan dalam waktu. Sampai saat ini belum dihasilkan suatu untuk teknologi transportasi yang benar-benar mampu memenuhi setiap aspek di atas, yaitu kapasitas angkut, jarak tempuh, kecepatan pergerakan, kenyamanan, dan keringanan biaya. Transportasi darat, perpindahan dengan tenaga manusia atau menjinjing atau memikul. Sejarah perkembangan teknologi transportasi. Transportasi untuk memindahkan objek dilakukan pertama kali dengan menggunakan tenaga manusia seperti menjinjing, memikul. Karena keterbatasan kemampuannya, manusia dimulai menggunakan rakit atau perahu untuk memindahkan dengan bantuan tenaga manusia, lalu digantikan oleh angin pengamatan alamiah di air. Setelah roda ditemukan, manusia mulai membuat alat transportasi atau sarana dengan menggunakan tenaga hewan untuk memindahkan objek yang angkut dan jarak tempuh menjadi bertambah. Transportasi darat, perpindahan dengan transportasi darat. Ikut. Hah? Ikut apa? Transportasi darat tidak tenaga manusia atau menjinjing karena keterbatasan daya angkut mulai digunakan tenaga hewan untuk memindahkan obat kapasitas namun masih terbatas. Ditemukan roda selanjutnya dihasilkan berbagai ukuran dan tipe kendaraan berbeda atau pedati. Sejalan dengan teknologi otomotif, Duduk sini aja. Duduk sini aja. Ini nanti ada apa nih? Itu ada betul. Bentuknya kayak apa jam? Kayak gunung jam. kayak berbagai jenis dan ukuran kendaraan otomotif yang kesemuanya Kayak gunung jam bentuknya. Transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor. 1. Jenis dan spesifikasi kendaraan. 2. Jarak perjalanan. 3. Tujuan perjalanan. 4. Ketersediaan model. 5. Ukuran roda dan kerampatan di 6. Faktor sosialitas dan harga. 2. Kondisi suara. Tambahnya jumlah kendaraan yang tidak terkendali dan sistem perkembangan yang dekat dengan jalan raya akan mengakibatkan tidak tentram dan nyamannya penduduk sekitar akibat polusi suara yang dan suara kendaraan. Penanganan admin dan serta merupakan utama untuk penumpang dan barang. Belajar dari pengetahuan apabila pengunjung kaki untuk terbang di lokasi raya. Menyusun teknologi otomotif di dalam usaha menerapkan teknologi transportasi yang berjalan cepat dan tidak jumlah yang lebih banyak dengan tempat yang cukup. Negara seperti teknologi sistem transportasi dan transportasi yang Demikian pembacaan makalah atau diskusi dari kami yang membahas tentang sarana transportasi. Kami persilakan kepada teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Kelompok 5. Ini dulu. 1. Penyebab kecelakaan lalu lintas pola umumnya terdiri atas 3 karakter, yaitu 2. Salah satu jenis kecelakaan yang sering dialami para pengguna jalan raya adalah pertanyaan dari kelompok 4. 1. Sebutkan 5 unsur pokok transportasi. Jelaskan
faktor, yaitu 2. Usia yang mengalami kecelakaan lalu lintas ini sebagian besar termasuk usia produktif, yaitu pertanyaan dari kelompok 1. Dari waktu ke waktu, apakah di Indonesia pernah mengalami kepunahan sarana transportasi? Bisa ada. Sebutkan berbagai macam transportasi tersebut. 2. Bagaimana cara mencegah dan mengurangi lokalisasi?